Iya, waalaikumsalam. Masuk, silakan Iya duduk. Bu. Dengan Mbak Rizka ya? Iya Bu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nur Aziza sebagai konselor kamu. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Semoga perjalanan kamu ke sini lancar ya. Oh iya, bagaimana kabar kamu sebelum masuk ke sesi kita hari ini? Alhamdulillah lancar. Agak deg-degan sih Bu, tapi masih fokus. Wajar sekali ya merasa deg-degan. Banyak klien juga kok merasakan hal yang sama. Tapi saya senang kamu bisa tetap hadir ke sini dan mau meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Apakah ada hal yang membuatmu nyaman atau kurang nyaman hari ini? Saya agak capek sih Bu, tapi masih baik-baik saja. Oh iya, ini ada air. Silakan diminum dulu. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita di sini ngobrol santai aja ya, nggak perlu terburu-buru. Kamu bisa mulai dari hal yang mudah dulu. Jadi di sini nggak ada yang harus dipaksakan. Baik Bu. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita mulai dulu dari menyepakati beberapa hal penting dalam sesi konseling ini supaya kamu merasa aman, merasa nyaman, dan merasa jelas tentang bagaimana sesi konseling ini akan berjalan. Boleh ya kita lanjut? Iya Bu, silahkan. Jadi dalam sesi konseling kali ini itu semuanya bersifat rahasia. Saya tidak akan menceritakan apa yang kamu ceritakan kepada saya ke orang lain tanpa seizin kamu. Kamu juga bebas untuk berhenti ataupun jeda atau meminta penjelasan kapan saja sama saya. Dan untuk sesi konseling ini itu berdurasi sekitar 45 hingga 60 menit. Dan tugas saya di sini adalah untuk memahami dan mendengarkan apa yang kamu ceritakan kepada saya. Sampai sini apakah jelas? Iya Bu, jelas. Baik. Dan untuk memastikan kita sejalan, apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling kali ini dengan beberapa kesepakatan tersebut? Iya Bu, saya bersedia. Terima kasih. Kalau begitu, kita bisa mulai membahas dari hal yang ingin kamu ceritakan hari ini. Kamu mau mulai dari yang mana? Saya akhir-akhir ini stres. Saya merasa hasil kerja saya kurang sempurna. Kalau ada kesalahan sedikit, saya merasa gagal. Saya bisa merasa itu berat banget buat kamu. Waktu hal itu terjadi, kamu ngerasain apa? Saya merasa cemas Bu, sampai kadang tidak bisa tidur karena pikiran terus. Pas kamu cerita tadi, saya bisa ngerasain kayaknya ini hal yang berat banget ya buat kamu. Kayaknya hal ini gak hanya kamu rasakan saat kuliah sekarang, tapi sudah lama kamu rasakan. Perasaan harus selalu sempurna itu dulu waktu kecil juga sudah ada ya? Ya Bu, sejak kecil ayah saya selalu menuntut saya untuk tampil terbaik. Saya harus jadi contoh buat adik, saya harus disiplin. Waktu kamu cerita tentang ayah, saya bisa merasa itu pengaruhnya kuat banget ya buat kamu sampai sekarang. Kayak standarnya itu masih ada ya sampai sekarang. Ya Bu, walaupun saya tahu secara logis salah itu yang manusiawi, secara emosional saya merasa saya tidak boleh gagal. Itu wajar banget kok. Kadang standar dari orang tua memang masih ke bawah sampai kita sudah dewasa. Kalau kamu ingat lagi tuntutan itu, apa yang kamu rasakan sekarang? Sedih dan capek Bu, saya tidak pernah merasa benar-benar cukup. Coba perhatikan perasaan yang muncul di tubuh kamu. Saat kamu mengatakan tidak pernah cukup, perasaan apa yang muncul di sana?
Ada sesak seperti tekanan di dada, seperti saya harus berjuang tanpa henti. Itu menunjukkan betapa beratnya beban yang kamu bawa selama ini. Jadi bukan cuma pikiranmu yang capek, tapi tubuhmu juga ikut nahan semuanya. Nah, waktu kamu berusaha untuk memenuhi standar ayah dulu, sebenarnya apa sih yang ingin kamu inginkan dari beliau? Saya hanya ingin ayah saya bangga dan sayang sama saya, Bu. Dan sekarang ketika kamu merasa tidak sempurna, apakah ada bagian dari dirimu yang takut kehilangan kasih sayang itu? Ada, Bu. Saya takut mengecewakan beliau. Kamu sudah membawa beban ini sejak lama, sampai-sampai kesalahan kecil terlihat seperti ancaman besar. Ya, Bu. Saya selalu merasa ketika saya melakukan kesalahan berarti saya buruk. Oke, jadi itu bentuk konflik antara ego yang memahami kenyataan dan superego yang menuntut kamu untuk sempurna. Dan kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkannya. Nah, biasanya kalau kamu merasa harus kerja keras banget buat memenuhi standar itu, kamu ngapain ke diri kamu sendiri? Saya sering bilang pada diri saya sendiri, saya hanya ingin disiplin, padahal sebenarnya saya takut dianggap tidak baik. Saya sering terlihat tenang dan santai saja, Bu, tapi sebenarnya saya sangat tegang dan cemas. Jadi yang kamu lakukan itu sebenarnya cara tubuh kamu untuk bertahan. Biasanya disebut sebagai defense mechanism. Nah, kamu lebih banyak pakai logika buat ngerapin perasaanmu yang lagi kacau itu. Dan satu hal lagi, di luar kamu kelihatan tenang banget, padahal di dalam kamu lagi cemas, lagi berperang sama pikiran-pikiran kamu. Itu juga bentuk kamu berusaha untuk jaga diri supaya tetap terlihat kuat. Saya bisa ngerasain itu betapa capeknya hal itu ketika kamu harus melakukan itu. Harus kelihatan tenang di luar, tapi sebenarnya kamu lagi nahan banyak kecemasan di dalam. Ya, Bu, melelahkan sekali. Hari ini kamu sudah melakukan perjalanan yang sangat dalam, yang sangat panjang. Melalui cara berbicaramu yang spontan, kita bisa melihat gambaran jelas tentang beban yang selama ini kamu bawa. Kamu sudah sangat berani hari ini. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih lega setelah bercerita tanpa menyusun kata-kata. Baik, jadi sesi konseling kita cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti kita bisa lanjutkan minggu depan agar prosesnya lebih lengkap. Nah, untuk minggu ini coba kasih ruang sama diri kamu untuk istirahat sebentar. Jadi nggak harus selalu sempurna kok. Kamu bisa lakukan apapun sebisamu. Itu sudah cukup buat kamu. Baik, Bu, saya akan coba pelan-pelan. Oke, kalau begitu sesi konseling kita cukup sampai sini aja ya. Terima kasih sudah datang. Sama, terima kasih, Bu. Saya pamit ya, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.